Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, seperti biasa, kita masih membahas tentang fisika. Nah, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang contoh soal lensa cembung dan lensa cekung, dan menggunakan rumus. Misalnya seperti 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, kali ini kita tidak menggunakan seperti itu, tapi kita menggunakan ruang benda dan ruang bayangan. Kita sebut saja ini sebagai cara alternatif, ya, cara alternatif. Jadi, kalau sekiranya teman-teman kesulitan atau ogah menambah hafalan lagi, maka abaikan saja video ini. Tapi kalau masih sanggup, silahkan dicoba, karena cara ini cukup efektif untuk menyelesaikan soal-soal pilihan ganda dan cepat. Nah, seperti ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah, kalau pada lensa, bayangan ada di depan, itu berarti maya tegak. Kalau ada di belakang, berarti nyata terbalik. Yang kedua harus diingat adalah yang ini. Ya, sama seperti di cermin kemarin ya, yaitu kalau ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kalau ruang benda lebih besar daripada ruang bayangan, berarti diperkecil. Kalau ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan, berarti diperbesar. Nah, yang ketiga yang harus diingat adalah pembagian ruang lensa. Nah, kita tidak perlu menghafal semuanya. Kita cukup ambil saja misalnya ruang benda 4 pada lensa cembung itu berada di belakang lensa. Nah, itu otomatis sisanya mengikuti. Oh, berarti ruang 1, 2, 3 benda itu ada di depan. Kalau ruang bayangan itu tinggal sebaliknya. Tinggal dibalik posisinya. Nah, kalau lensa cekung, tinggal dibalik aja. Yang tadinya ruang bayangan pada lensa cembung, itu menjadi ruang benda pada lensa cekung. Ya, tinggal ditukar. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau nambah lagi satu, ya kita ingat aja bahwa ruang 4 benda lensa cembung itu ada di belakang. Dan ruang 4 benda pada lensa cekung itu ada di depan. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, sebuah benda berada di depan lensa cembung sejauh 20 cm. Berarti ini SO ya, karena jarak bendanya. Nah, bila fokus lensa 15, berarti ini F, maka sifat bayangannya adalah. Nah, dari sini sudah ketahuan nih, F-nya itu 15. Berarti ruang satunya itu 0 sampai 15, ruang 2-nya 15 sampai 30. Berarti 20 ini ada di ruang 2. Nah, untuk lebih mudahnya misalnya kita bantu dengan gambar. Di sini gambarnya saya sediain. Misalnya seperti ini. Berarti kan 15 itu ada di sini. 30 cm itu berarti di sini. Ini 2 kalinya ini kan, 2 kali F kan. R ini 2 kali F. Berarti 15, 30. Di sini juga sama. 15, 30. Nah, 20 itu berarti ada di antara 15 sampai 30. Berarti ruang benda itu ada di ruang 2. Ya. Nah, kalau ruang benda ada di ruang 2, berarti ruang bayangan harus di ruang 3. Supaya sama dengan 5. Jadi, ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Nah, jadi ini 2, ruang bayangannya 3. Nah, sehingga sama dengan 5. Oh, ternyata ruang 3 ini kan ruang 3 bayangan itu ada di belakang. Posisinya di belakang. Maka berarti di sini sifatnya adalah nyata, karena di belakang ya ini ya, nyata, terbalik. Nah, kita lihat ini, dari 2 menjadi 3. Nah, ini artinya diperbesar. Nah, sehingga di sini diperbesar. Nah, maka jawabannya adalah nyata terbalik diperbesar, yaitu D. Atau jika menggunakan hitungan, menggunakan rumus, hasilnya seperti ini. Caranya seperti ini. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan sebuah lensa cembung. 15 cm ini berarti SO. Sehingga terbentuk bayangan berjarak 60 cm dari lensa. Nah, ini tidak ada keterangan. 60 cm ini di depan atau di belakang. Berarti kita anggap aja dia nyata. Kalau nyata, maka ini plus.
ya. Ini SI-nya. Jarak fokus lensa adalah, nah kita mulai ya. SI-nya plus, berarti otomatis di sini nyata terbalik. Nah, tinggal lihat ini. SO ke SI itu 15 jadi 60, maka berarti di sini diperbesar. Nyata terbalik diperbesar, sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar. Nah, berarti kira-kira fokusnya berapa ini? Nah, kita bantu lagi dengan gambar. Nyata terbalik diperbesar. Nyata terbalik ini kan artinya di belakang kan ya, di area sini. Nah, diperbesar ini artinya ruang benda itu harus lebih kecil dari ruang bayangan. Dan kalau ini dijumlahkan harus sama dengan 5. Ya. Ruang benda ditambah ruang bayangan itu harus sama dengan 5. Posisinya ruang benda harus lebih kecil, dan kalau dijumlahkan sama dengan 5. Nah, maka jawabannya yang logis yang mana? Tentu yang 12. Kenapa 12? Berarti kan di sini 12 cm ya. 12 cm, berarti di sini 24. Di sini juga sama, 12 cm, 24. Nah, 60 cm ini berarti ada di ruang 3. Ya, ada di sini, di ruang 3. Kalau bayangan di ruang 3, maka benda harus ada di ruang 2. Ya. Nah, jadi 12, 24, 15 ini ada di antaranya. Berarti salah satu jawaban yang logis adalah hanya 12 cm. Ya, berarti ini kan jawabannya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau di sini kenapa nggak ruang bendanya ruang 3 dan di sini ruang 2? Nah, kenapa nggak seperti itu? Nah, kalau kita lihat kan dari 3 menjadi 2, ini diperkecil. Sementara di sini diperbesar, maka ini tidak. Ya, itu tadi ya. Maka jawabannya logis cuma satu, yaitu 12. Karena apa? Karena SO-nya harus berada di ruang 2. Kalau misalnya B itu berarti di sini 20 ya, di sini 40. 15 itu berarti ada di ruang 1. Kalau di ruang 1, maka bayangan harus ada di ruang 4. Kalau bayangan ruang 4 itu ada di depan. Berarti Maya tegak. Tidak sesuai dengan ini. Nyata terbalik. Kalau menggunakan hitungan, menggunakan rumus, caranya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya jawaban yang logis ada lebih dari 1? Nah, kalau jawaban yang logis ada lebih dari 1, maka kita harus menyelesaikannya dengan menghitung menggunakan rumus. Nah, ini adalah salah satu kelemahannya. Yang ketiga, sebuah benda ditempatkan di depan lensa cembung pada jarak 40 cm. Ini berarti SO. Ini F, fokusnya 30. Maka bayangan akan berada pada jarak fokus 30, maka R-nya berarti 60. Maka berarti SO-nya ini ada di ruang 2, 40 cm. Kita bantu lagi dengan gambar supaya lebih mudah ya. Nah, fokusnya 30, berarti di sini juga 30. Ini 2 kalinya, maka di sini 60, di sini juga 60. Berarti 40 itu ada di ruang 2. Ada di ruang 2 benda. Karena jumlahnya harus 5, berarti 2 ditambah 3. Maka 3 itu ada di belakang. Ruang bayangan 3 itu ada di belakang. Maka otomatis dia nyata terbalik. Ya, nyata terbalik. Dan 2 menjadi 3 itu berarti diperbesar. Nah, mana jawaban yang logis? Jawaban yang logis adalah yang A. Satu-satunya jawaban yang logis. Karena apa? Ruang 3 ini rentang jaraknya lebih besar dari 60, yaitu 120. Ini sudah tidak mungkin. Jika menggunakan hitungan, caranya seperti ini. Yang keempat, sebuah benda berada 8 cm di depan lensa cembung, berarti ini SO. Jika panjang fokus lensa cembung 6, berarti ini F ya, maka jarak dan sifat bayangan yang terbentuk adalah, nah ini berarti 6, 2 kali F-nya 12. Maka 8 ini sama seperti tadi, ada di ruang 2. Kita bantu lagi dengan gambar, misalnya ya. Fokusnya 6. Maka ini 12.
Ini juga sama, 6, ini 12. SO-nya 8. 8 itu berarti berada di antara 6 sampai 12. Berarti ada di ruang 2. Ya. Ruang bendanya di 2. Ruang benda di 2. Maka ruang bayangan harus ada di 3. Nah, 3 ini ada di belakang. Berarti sifatnya harus nyata terbalik. Nah, pilihannya tinggal 2 nih. Nyata terbalik kan ya? Nyata terbalik tinggal 2 nih. Diperbesar atau diperkecil? Nah, dari ruang 2 menjadi ruang 3 itu artinya diperbesar. Maka jawaban yang logis adalah yang B. Nah, jika menggunakan hitungan caranya seperti ini. Ya. Nah, ginilah contoh cara alternatif menggunakan teknik ruang benda dan ruang bayangan. Jika kesulitan menggunakan cara yang ini, kalian cukup saja menggunakan cara yang menggunakan rumus. Ya. Ini hanya sebagai cara alternatif. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.